Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kembali lagi kita di 101 Ramadan Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Dzulfikri Hafidhullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas kehadiran di studio kita. Sama-sama Pak. Ustadz, di bulan Ramadan ini kita banyak sekali mendengar tentang keutamaan bersedekah Ustadz. Sampai-sampai tuh Van, Ya gimana Ustadz? di jalanan tuh spanduk-spanduk tuh banyak banget yang isinya nomor rekening. Benar banget. Iya kan? Nah itu kita pengen dong Ustadz share tipsnya agar kita meraih sedekah yang maksimal di bulan yang mulia ini Ustadz. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, dan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan arti berkah adalah banyak sekali kebaikan. Artinya apa? Salah satu maknanya, di bulan ini seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salat, ya puasa, ya zikir, baca Quran, dan termasuk sedekah. Termasuk ketika kita memberi kepada orang lain, sama saudara kita, sama fakir miskin, sama anak yatim. Mungkin kita support sebuah pondok pesantren atau masjid, atau untuk dakwah dan lain-lain. Iya banyak. Abdullah bin Abbas itu menceritakan bagaimana Nabi kita SAW dalam hadis Bukhari. Kata Abdullah bin Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Gak ada yang lebih dermawan dari Nabi SAW. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Rasul SAW itu ada di Ramadan. Jadi bayangkan, puncak kedermawanan Nabi itu ada di Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan saja, ketika ada seseorang sahabat yang meminta baju Nabi SAW untuk nanti jadikan kain kafannya, itu langsung Nabi kasih ke dia. Itu di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada orang yang kasih testimoni dalam hadis Muslim, Inna Muhammadan yu'ti ata'an lam yakhsha faqah. Muhammad itu kalau ngasih, itu dia gak pernah takut miskin. Itu di luar bulan suci Ramadan. Dan itu testimoni orang, bukan klaim Nabi SAW. Muhammad itu kalau udah ngasih, itu kayak gak punya rasa takut pada kemiskinan. Di bulan suci Ramadan, Nabi pernah memberikan seseorang kambing antara dua gunung. Masya Allah. Jadi bayangin, kambing antara dua gunung. Kira-kira 1 atau 2 tuh. Ya kalau nggak 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 kambing. Banyak yang minta ampun. Dan itu di luar bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan puncak kedermawanan Nabi SAW? Apalagi kalau ini untuk dakwah, untuk Islam, agar manusia tertarik masuk Islam, atau agar manusia kembali ke Islam dan mengamalkan ajaran Nabi SAW. Dalam hadis Muslim, masu'ilan Nabi SAW alal islami syai'an ila atah. Nabi SAW tidak pernah diminta sumbangan atau diminta pemberian atas nama Islam, artinya agar orang masuk Islam, agar orang tertarik kepada Islam, agar orang mau memeluk Islam, kecuali Nabi akan kasih orang tersebut. Jadi nggak pernah nolak pemberian kalau ini untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah menolak permintaan kalau ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah menolak permintaan kalau ini berkaitan dengan dakwah. Kalau misalnya pemberiannya bisa memasukkan orang ke dalam Islam, jika pemberiannya bisa membuat orang mendekat ke Islam, jika pemberiannya bisa membuat seseorang istiqomah di atas Islam, itu yang dijelaskan di dalam hadis Muslim. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Itu puncak kedermawanan, kata Abdullah bin Abbas. Itu puncak kedermawanan. Oleh karena itu, kalau di luar bulan suci Ramadan saja, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Nggak akan mengurangi harta. Itu hadis umum. Bagaimana jika kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan yang diberkahi, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, aku sangat senang sekali seseorang itu menambah sedekahnya di dalam bulan suci Ramadan. Seseorang menambah pemberiannya di dalam bulan suci Ramadan. Seseorang menambah bantuannya untuk dakwah di dalam bulan suci Ramadan. Seseorang menambah pemberiannya kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri. Ingat Zak sama Van, kasih istri juga lebih. Karena sekali lagi 1 dinar yang diberikan kepada istri itu lebih afdal daripada 1 dinar yang diberikan kepada fakir miskin, sebagaimana hadis Muslim. Jadi semua kebagian, khususnya orang-orang terdekat kita. Dan juga jangan lupa kasih ke
saudara yang nyebelin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik sedekah ala dzi rahimin kasyih, kepada orang yang punya hubungan darah dan dia jahat sama kita. Masya Itu Allah. berikan, apalagi di bulan suci Ramadan. Siapa tahu dia dapat hidayah. Siapa tahu dia mau mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Nabi nggak pernah menolak permintaan kalau ini berkaitan dengan dakwah. Maka bantu dakwah di bulan suci Ramadan. Bantu orang-orang dan support kegiatan-kegiatan dakwah yang membuat manusia itu kembali ke dalam Islam. Ini hal yang sangat penting. Dan ini ikonnya Ramadan. Makanya Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Ikon Ramadan adalah membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada sesama. Memberikan makan, memberi. Ini ikon Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk memberi, untuk menyumbang, dan untuk menderma. Tapi saya nggak punya uang. Tapi saya lagi kesusahan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin, dan bersegeralah menyambut ampunan dari Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang berinfak di kala mereka lapang dan ketika mereka pun juga susah. Masya Allah. Dan bisa jadi itu yang menjadi Allah membuka pintu rezeki kita. Asal ikhlas karena Allah dan mengharapkan akhirat dan mengharapkan dunia. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga kita memenuhi ekspektasi para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang meminta kita untuk lebih lagi dalam memberi di bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala misal. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.